Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 dalam Pojokpro, Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini saya sudah ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial, anak muda bangsa yang memang berkarir dalam dunia aktivis dan punya track record yang sangat baik dalam membangun anak muda bangsa. Beliau adalah deklarator Koalisi Bersama Rakyat atau KOBAR, Bang Sahat Martin Philip Sinurat atau biasa disapa Bang Sahat Sinurat. Dan Bang Sahat ini telah menegaskan bahwa KOBAR mendukung Pak Jokowi 3 periode. Meskipun di awal malu-malu kucing, 2024 ikut bersama Jokowi. Mari saja kita sapa Bang Sahat Sinurat. Halo Bang Sahat. Ya, halo Bang. Salam sehat, bagaimana kabarnya? Sehat. Baik, ini lagi di Kalimantan Timur, Balikpapan. Ya, saya dengar baru deklarasi ya di Kalimantan Timur. Ya, di Kalsel kita deklarasi 2 hari yang lalu di Banjarmasin. Hari ini kita deklarasi di Balikpapan. Oke, terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah safari perjuangan kerakyatannya. Ya. Nah, kan gini Bang, Februari lalu ini kan KOBAR melakukan semacam deklarasi atau pernyataan sikap lah ya di Jakarta dengan tajuk 2024 setia bersama Jokowi. Ini kita bicara yang lalu dulu nih. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih deklarator yang katanya ada 9 orang ini memilih tajuk 2024 setia bersama Jokowi waktu yang lalu ya? Bukan hanya waktu yang lalu Bang, sampai sekarang dan seterusnya kita 2024 setia bersama Jokowi. Nah, kenapa kita memilih tajuk atau visi kita ini? Karena memang kita melihat Pak Jokowi itu sudah setia kepada rakyat. Beliau benar-benar memberikan hatinya, memberikan dirinya untuk membangun Indonesia. Dan beliau sebagai pemimpin sipil benar-benar menunjukkan kepemimpinan yang sesuai harapan kita. Artinya bisa membangun hubungan dengan partai, dengan dengan kelompok pendukung maupun oposisi partai, dengan masyarakat sipil. Nah, sehingga dengan pembangunan yang beliau lakukan, kita melihat bagaimana di 2024 sampai dari sekarang sampai 2024 ya kita rakyat setia bersama beliau. Bagaimana beliau menyelesaikan agenda pembangunan ini, begitu Bang. Ya. Nah, sebenarnya KOBAR ini kan mirip dengan 16 relawan itu Bang, yang di Cirebon itu kan awal-awal. Kalau yang di Cirebon ini 2024 ikut Pak Jokowi. Kalau KOBAR setia bersama Jokowi. Nah, tapi kan 2024 ini multi tafsir Bang. Apakah stop di 2024 ya kan? Atau lanjut lagi di 2024. Nah, baru-baru ini KOBAR terang-terangan, tadi Abang sampaikan juga, dukung Pak Jokowi 3 periode. Apa Bang alasannya semakin tegas mendukung Pak Jokowi 3 periode? Ya, jadi waktu deklarasi itu Bang, kita menyampaikan bahwa KOBAR akan menarik aspirasi dari masyarakat. Bagaimana figur selanjutnya setelah Pak Jokowi menyelesaikan periodenya di periode kedua. Agar pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa berlanjut. Nah, ternyata dari aspirasi yang kita tarik, kita diskusi teman-teman KOBAR di daerah, berdialog dengan beberapa masyarakat, perwakilan masyarakat, ternyata ada keinginan masyarakat itu pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini harus berlanjut. Dan ketika berbicara berlanjut, ternyata nama yang muncul di pikiran teman-teman atau masyarakat itu adalah nama Pak Jokowi, karena kita belum menemukan figur lain. Nah, ini kemudian oleh KOBAR kita harus suarakan. Namanya aspirasi kan harus kita suarakan. Dan itu kan hak bersuara, hak berpendapat setiap orang Bang. Tidak ada kemudian kita melanggar konstitusi. Nah, itu yang kemudian KOBAR setelah deklarasi kita bergerak di Sumatera Utara, di Jawa, kemudian sekarang di Kalimantan, ya kita menyuarakan aspirasi dari masyarakat tadi, bahwa masyarakat ingin kepemimpinan Pak Jokowi dilanjutkan. Ya salah satunya apa? Dengan kemudian melakukan amandemen untuk masa jabatan presiden 3 periode. Nah, tadi kan Abang sampaikan menyerap aspirasi masyarakat ini Bang. Tapi kan oleh kelompok yang kontra ini kan bisa dimain-mainkan Bang.
aspirasi masyarakat yang mana gitu kan, di tengah kesulitan masyarakat, ekonomi yang melemah gitu menurut mereka gitu. Nah, sebenarnya masyarakat mana sih yang aspirasinya diserap oleh Kobar sehingga Kobar semakin teguh mendorong Jokowi 3 periode? Baik, jadi Bang, kata 2024 setia bersama Jokowi ini kan kata-kata aktif Bang. Ya. Jadi kita tidak hanya pasif menunggu arahan atau menunggu petunjuk Pak Jokowi. Ya. Kita Kobar berperan aktif, kita membangun komunikasi, dan rakyat itu ya rakyat yang memang kita datangi. Nah, makanya yang bertanya itu pun harus turun ke rakyat. Jangan dengar kata-kata dia sendiri, Bang. Perhatikan, karena rakyat ini kan memang ratusan juta, Bang. Ya, betul. Kan kita melihat data, tingkat kepuasan. Nah, di sini kata kuncinya, Bang. Tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah Pak Jokowi itu di angka 73%. Artinya apa? Rakyat puas. Rakyat melihat Pak Jokowi itu memang membuat kebijakan yang memang pro rakyat. Kebijakan yang memang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Kesejahteraan sosial, ekonomi, kemudian juga isu-isu lainnya. Nah, karena Jokowi kemudian memberi program yang dibutuhkan rakyat, akhirnya rakyat puas. Dan disinilah kemudian timbul keinginan. Nah, kami menjelaskan, Bang, dan ini yang penting. Kami menjelaskan kepada masyarakat yang kita jumpai, konstitusi kita saat ini mengatur hanya 2 periode. Kita jelaskan. Tapi kita juga diatur konstitusi kita bahwa itu bisa dilakukan amandemen, dan jika rakyat memang inginnya Pak Jokowi, itu bisa kita suarakan. Nah, di situ kemudian mulai muncul aspirasi. Kalau memang ternyata itu bisa disuarakan, ayo kita suarakan. Nah, itu Bang kira-kira gambarannya, karena memang kan kita selama ini sudah terbiasa dengan 2 periode selama sekian tahun ini. Nah, makanya ini ya wajib kita lakukan edukasi bahwa hak kita untuk menyuarakan itu ada terkait masa jabatan presiden tadi, Bang. Nah, karena tadi Abang udah menyinggung survei, kayaknya ini survei dari Litbang Kompas, Bang, yang terbaru ya. Betul. Hampir 74%. Angka yang sangat tinggi begitu ya. Nah, saya ingin tanya, seberapa yakin sih Bang Sahat bahwa MPR akan mempertimbangkan melakukan amandemen konstitusi terkait masa jabatan presiden menjadi 3 periode? Seberapa yakin Bang Sahat Sinurat? Baik, jadi yang pertama di seluruh dunia, Bang, silakan pasti MPR atau juga dunia pendidikan ya bisa melakukan kajian. Tidak ada masa jabatan yang baku, yang saklek itu misalnya harus 2 periode atau 3 periode atau 1 periode. Tidak ada. Artinya apa? Sesuai dengan konteks negaranya masing-masing. Bahkan sampai hari ini masih ada negara yang mengubah konstitusinya untuk mencari yang paling ideal seperti apa. Nah, saya rasa Indonesia juga harus menemukan bagaimana kemudian masa periodisasi presiden yang paling ideal, yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Nah, artinya tidak kita mengikuti Amerika atau mengikuti Eropa atau mengikuti yang lain, ya memang sesuai dengan konteks Indonesia. Nah, menurut saya MPR perlu melakukan naskah, ya apakah biasa kan naskah akademik atau kajian seperti itu, sehingga dilihat dari multidisiplin, misalnya dari faktor pembangunan, faktor ekonomi, sosial, politik. Kira-kira Indonesia itu jangan-jangan bukan 3 periode, Bang. Jangan-jangan hanya 1 periode, jangan-jangan hanya 1 periode, tapi langsung 10 tahun misalnya. Artinya kira akan dikaji oleh MPR. Tapi aspirasi yang ingin kita suarakan apa? Melihat aspek pembangunan, masyarakat ingin Pak Jokowi ini bisa melanjutkan. Nah, ini kan salah satu yang perlu ditampung oleh MPR, dan kemudian silakan dikaji secara mendalam. Dan yang kedua, Bang, yang penting apa? Jangan kemudian ini yang sering juga saya dalam beberapa diskusi termasuk debat di WA dan di medsos dan lain-lain dikaitkan dengan Orde Reformasi, perjuangan dari abang-abang kakak kita di tahun 98. Nah, ini nggak bisa dibandingkan apple to apple menurut saya dan menurut kami dari Kobar. Kenapa, Bang? Jelas beda era Pak Soeharto dengan era Pak Presiden sekarang begitu. Dulu kita masih benar-benar tertutup, tidak ada kebebasan untuk bersuara. Orang sedikit saja berbicara sudah langsung diberangus begitu, sudah langsung dihilangkan. Nah, sekarang sudah ada era teknologi informasi. Ada misalnya terjadi sesuatu di sana, bisa dengan cepat sampai ke sini. Artinya apa? Tidak mungkin kemudian terjadi sesuatu yang otoriter yang seperti yang era dulu begitu. Itu dibedakan kebebasan berbicara dengan kebebasan berbicara yang memfitnah. Nah, kalau misalnya memfitnah, mengkritik orang lain yang kemudian tidak sesuai, ya wajar, Bang, itu harus dihukum. Tapi kalau kita berbicara kan Pak Jokowi saja sering dihina orang, tapi apakah mereka dihilangkan? Diberangus kan tidak. Nah, artinya apa? Jangan kemudian tiba-tiba disamakan bahwa ketika kita mendorong 3 periode, kita ingin kembali dengan masa Orde Baru. Tidak. Kita melihat dari aspek keberlanjutan pembangunannya.
Nah, Indonesia sekarang, Bang, masih negara berkembang menurut kami. Beda dengan negara-negara yang sistemnya mungkin sudah bagus sehingga pemimpinnya berganti, pasti pembangunannya masih berlanjut. Nah, Indonesia dengan negara berkembang yang seperti sekarang sangat bergantung kepada faktor pemimpin. Nah, kita khawatir ketika pemimpinnya berganti, Pak Jokowi berganti, pembangunan yang sudah dilakukan sekarang tidak berlanjut. Nah, ini yang kemudian menjadi beberapa hal yang menurut saya MPR perlu mengkajinya, Bang. Nah, mudah-mudahan MPR benar-benar sebagai wakil rakyat mendengar suara rakyat, bukan hanya suara dari elit partai politiknya atau suara dari mungkin calon-calon presiden yang sudah mereka siapkan. Benar-benar aspirasi rakyat. Karena apa? Presiden itu kan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk presiden untuk partai politik saja atau presiden untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, di luar sana kan banyak komentar-komentar yang mengatakan kita-kita ini yang menggaungkan Jokowi 3 periode ini karena ingin melanggengkan kekuasaan, Bang. Karena terlalu nyaman duduk di kursi gitu kan. Nah, bagaimana Bang Sahat sendiri atau Kobar menjawab, mengcounter komentar tersebut, Bang? Ya, jadi itu Bang yang saya sampaikan bahwa beda era zaman Orde Baru atau era Orde Lama dengan sekarang. Artinya apa? Ya rakyat itu sudah cerdas. Dan kita itu sangat, ya sedikit saja ada yang salah, itu pasti selalu cepat tersebar, baik oleh media, oleh media sosial dan lainnya. Sehingga apa? Faktor pengawasan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sehingga ketika rakyat bersuara, ketika Kobar misalnya menarik aspirasi rakyat, bahwa memang rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi dan ingin kepemimpinan Pak Jokowi bisa berlanjut, kalau memang benar ini, kalau ini memang salah, artinya hanya ya kita saja gitu yang mengatasnamakan rakyat, ya pasti akan ada juga penolakan. Nah, tinggal kita lihat sekarang itu kan semua kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk bersuara. Kita lihat suara siapa yang lebih besar. Artinya siapa yang lebih banyak berpendapat ingin Pak Jokowi lanjut dengan ingin berganti kepemimpinan. Nah, saya yakin dengan tingkat kepuasan 73% akan lebih banyak yang ingin Pak Jokowi bisa berlanjut. Nah, sayangnya kita belum diatur di konstitusi kita. Nah, ini tentu ranahnya MPR, biar ada kemudian kerja dari MPR melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, tadi kan di awal kita sempat ngebahas soal Jokowi 3 periode, tetapi elit partai politik ini ada yang mengusulkan penundaan pemilu, Bang. Ya. Nah, kenapa Kobar atau Bang Sahat sendiri lebih memilih menggaungkan Jokowi 3 periode dibanding penundaan pemilu? Apa rasionya, Bang? Ya, karena memang fokus dari Kobar sendiri, Bang, adalah kepemimpinan yang sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Tentu dengan kelebihan kekurangannya, Pak Jokowi juga manusia yang tidak sempurna. Beliau pasti punya kelebihan dan beliau juga punya kekurangan, tapi kita melihat kepemimpinan beliau itu harus dilanjutkan. Nah, sehingga kemudian menurut kami, ya di 2024 ini kan memang pasti ada momen untuk mengevaluasi, mulai dari presiden, kepala daerah, anggota dewan dan lain-lain. Nah, tapi kan kita mengevaluasi itu yang baik, ya silakan lanjut. Yang tidak baik diganti oleh orang lain. Makanya kami tetap fokus di 2024, silakan kita melaksanakan pemilu, asalkan memang kita siap secara sumber daya dan lain-lain. Nah, disitulah momen, mulai dari presiden sampai ke bawah, DPR dan lain-lain, kita evaluasi. Nah, khusus untuk Pak Jokowi, kami yakin beliau itu masih punya kapasitas, punya kemampuan, punya visi untuk melanjutkan kepemimpinan beliau, menyelesaikan agenda pembangunan Indonesia sentris. Nah, terkait isu penundaan ini kan, Bang, dimunculkan oleh beberapa partai politik. Nah, mereka mungkin punya beberapa pertimbangan juga. Nah, silakan kalau memang itu menurut mereka perlu untuk dilakukan. Tapi kalau Kobar itu fokus dengan isu bagaimana kemudian dilakukan amandemen di MPR terkait masa jabatan presiden. Ya. Nah, Jokpro sendiri kan sudah sejak awal, Bang. Kami sejak bulan Juni 2021 sudah menggaungkan Jokowi 3 periode gitu. Kami berdarah-darah itu, Bang. Jokowi periode dan bersama wapresnya Pak Prabowo. Prabowo, betul. Nah, di situ kan kami berdarah-darah juga, Bang. Maksudnya Jokpro mau mulai ikut, kalau Kobar kan fokusnya Jokowi. Maksudnya Jokpro Kobar, Bang. Enggak lah. Kalau Jokpro kan fokusnya Jokowi Prabowo 2024. Cocok. Rasio logisnya adalah Jokowi harus 3 periode, gitu dong. Ya. Nah, kan
dinamika relawan ini semakin banyak begitu ya. Bagaimana Bang Sahat sendiri melihat relawan-relawan Jokowi sekarang yang ternyata sudah berpihak pada calon-calon lain begitu di luar Pak Jokowi? Ya, artinya Bang, apa yang dilakukan oleh Jokpro kemudian sekarang oleh Kobar, ini kan memang kita melawan arus Bang. Arus yang selama ini mungkin sudah terbiasa dengan misalnya sistemnya 2 periode. Nah, kita melihat relawan yang ada sekarang nggak salah juga. Mereka tentu berpikir bahwa setelah Pak Jokowi siapa the next presiden yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Ya menurut kita itu juga nggak salah begitu. Tapi juga nggak salah juga kalau kita dari Jokpro misalnya atau Kobar sekarang ini ya juga mendorong Pak Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinan. Nah karena kita juga pasti punya alasan tertentu yang menurut Kobar, kalau Jokpro juga pasti punya pertimbangan. Nah menurut Kobar apa? Kita masih yakin yang pertama visi pembangunan Pak Jokowi itu harus diselesaikan oleh beliau. Dan yang kedua adalah sistem negara kita sekarang itu belum ideal di mana kemudian pemimpin berganti, sistemnya itu bisa kemudian memastikan pembangunannya bisa berlanjut. Nah itu yang menjadi alasan kami kenapa kemudian Pak Jokowi harus maju 3 periode. Nah saya rasa ketika aspirasi ini baik oleh Jokpro maupun oleh Kobar terus suarakan Bang, ya relawan Pak Jokowi lain juga pasti akan bergerak. Oh bisa juga ya, benar juga. Ayo kita aspirasikan supaya kita dorong MPR melakukan amandemen. Jadi saya yakin teman-teman yang dulu sudah mulai mendukung calon lain itu akan kembali berjuang bersama kita. Nah, salah satunya di Cirebon kan Bang, sudah banyak tuh relawan yang bergerak. Dan saya yakin di tempat lain juga akan banyak relawan Pak Jokowi yang akan menyuarakan ini. Tinggal kita terus lakukan, suarakan Bang, seperti itu. Nah, menurut Bang Sahat sendiri secara objektif, apa sih Bang hasil kinerja Pak Jokowi yang paling berkesan untuk Abang? Nah, yang paling berkesan Bang, yang pertama itu beliau itu pemimpin sipil ya. Artinya pemimpin benar-benar berasal dari kita, tapi bisa menunjukkan kepemimpinan yang tegas, namun juga inklusif. Artinya apa? Bukan yang kemudian merasa arogan, tapi tetap bisa mengayomi baik sesama institusi pemerintah, TNI Polri, termasuk juga ke masyarakat sipil. Nah ini yang tentu kita melihat kepemimpinan seperti ini yang harus kita dukung, bahwa kita rakyat sipil ya bisa menjadi pemimpin yang kemudian memimpin semua institusi yang ada, lembaga yang ada, termasuk TNI Polri, termasuk juga semua organ-organ yang ada di bawahnya. Nah yang kedua, kita melihat visi pembangunan beliau Bang, itu benar-benar visi pembangunan yang Indonesia sentris dan benar-benar menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Beliau kemudian tegas terhadap misalnya orang-orang atau oknum kelompok yang ingin memecah belah kita dengan paham-paham yang berbeda begitu. Beliau berani tegas mengambil sikap. Kemudian juga membuat pembangunan yang tidak hanya di Jawa, di luar Jawa, yang mungkin selama ini orang berpikir, kenapa kita nggak fokus di Jawa saja, kan suaranya lebih besar, hampir 60%. Tapi beliau berani berpikir yang berbeda. Nah, dua hal ini menurut saya Bang, yang membuat kita itu ya kagum dengan kepemimpinan beliau. Dan ada satu kesan saya Bang, tahun 2014, waktu beliau masih gubernur, saya bersama beberapa teman-teman sukarelawan Indonesia Perubahan, kemudian kita datang ke rumah beliau Bang, ke rumah gubernur, itu kami datang ada sekitar 20 orang. Nah, sedang silaturahmi menghadap beliau, kursinya yang disiapkan tidak sampai 20, sekitar 15. Jadi masih ada kurang sekitar 6-7 kursi. Tiba-tiba beliau malah angkat kursi sendiri gitu untuk kepada kami gitu. Kita kan gubernur pasti punya staff, punya ajudan. Biasanya kan panggil staff, tolong kursi diangkat ya. Ini beliau yang melihat, oh kursinya kurang ya. Sini nih kursinya. Beliau angkat 2-3 kursi Bang. Di situ saya pertama kali melihat ini pemimpin yang melayani. Pemimpin yang memang rendah hati, bukan yang arogan, yang menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan, tapi dia tunjukkan kekuasaan itu memang benar-benar untuk rakyat, Pak. Begitu. Ya. Pertanyaan terakhir, Bang. Apa rencana Kobar ke depannya, begitu? Dan juga apa harapan Kobar untuk perjuangan yang kita lakukan? Meskipun Jokpro bersama Prabowo, Kobar fokus dengan Jokowi 3 periode, tapi paling tidak ujungnya sama, yaitu Pak Jokowi harus mencalon lagi di 2024. Monggo, Bang. Betul. Apa rencana dan harapan dari Kobar? Nah, yang pertama Bang, dengan deklarasi yang kita lakukan di Jakarta dan kemudian diikuti di beberapa daerah, banyak teman-teman dari daerah lain juga yang menyambut, baik via WA ke masing-masing kami deklarator, meminta supaya bisa dilakukan juga deklarasi di sana. Kita juga memasang spanduk untuk memberi edukasi bahwa bisa kok
Pak Jokowi maju lagi asal ada amandemen MPR. Nah, yang dilakukan oleh MPR. Nah, ini yang kemudian sedang kita gerakkan deklarasi, kemudian edukasi, kita pasang spanduk, pasang billboard, buat meme, flyer untuk memberi edukasi kepada masyarakat kita bahwa ada kok ruangnya untuk kita suarakan. Nah, yang kedua tentu Bang kita suarakan ke MPR. MPR harus mendengar aspirasi ini dan lakukan kajian. Kita bukan sekedar hanya karena kecintaan mungkin atau apa, silakan dikaji secara mendalam dari aspek keberlanjutan pembangunan. Yang paling ideal di Indonesia itu berapa periode? 3K atau jangan-jangan 1 periode tapi 10 tahun misalnya, supaya tidak ada diganggu lagi oleh pemilu-pemilu begitu. Silahkan dikaji. Nah, yang mungkin saja jangan-jangan yaitu 3 periode selama 1 periodenya 5 tahun. Kan seperti itu Bang. Silahkan dikaji oleh MPR. Dan yang ketiga, ketika sudah disuarakan, tentunya kita perkuat basis masyarakat kita ya, supaya 2024 nanti Pak Jokowi maju lagi, karena konstitusi sudah membuka ruang itu, ya beliau bisa kemudian terpilih untuk bisa memimpin Indonesia. Nah, 3 hal ini yang menurut kami menjadi agenda utama kami, Bang. Siap. Baik, terima kasih Bang Sahat. Teruskan perjuangan dan mewakili rakyat untuk menyuarakan aspirasi Jokowi 3 periode. Terima kasih Bang Sahat. Terima kasih Bang. Terus berkobar. Ya, itu dia tadi perbincangan seru, menarik bersama Bang Sahat Sinurat, deklarator Kobar yang getol mendorong Jokowi 3 periode. Terima kasih kepada yang menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya pamit.